Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aquarius di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aquarius di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan teman-teman. Di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Aquarius dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif teman-teman. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Two of Swords, ada dua pedang. Dua pedang muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Aquarius. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan teman-teman ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini. Sebagai energi pembuka, dua pedang ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang adanya pesan semesta untuk kamu. Nah, kenapa pertama sekali ada pesan semesta untuk kamu? Karena aku merasakan bahwasanya di dalam kehidupan kamu ada sesuatu hal yang mungkin ya nggak baik akan ataupun sedang terjadi, teman-teman. Ya, ketika akan terjadi. Nah, pesan semesta apa yang akan kamu dengar di sini, teman-teman? Jadi, berbicara masalah sesuatu hal yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu. Menurut energi kartu pertama ini, teman-teman, kamu harus memproteksi. Oke? Kamu harus memproteksi energi dari orang-orang yang selama ini kesannya selalu saja ingin manfaatin kamu. Kemudian yang kedua, ingin menghancurkan kehidupan kamu. Kalau dikatakan banyak, tentu banyak. Ada, tentu ada. Ya. Nah, bagaimana cara membedakannya gitu ya? Mungkin kalau seseorang yang tidak suka secara terang-terangan, mungkin oke, kamu mungkin bisa ya untuk menghindari itu. Tetapi bagaimana dengan energi dari seseorang yang aku katakan bermuka dua, ya, terlihat baik di depan kamu, tetapi di belakang kamu ingin menghancurkan kehidupan kamu. Oke. Jadi memang itu sesuatu hal yang sangat sulit ya. Jadi pada intinya seperti ini teman-teman. Kamu harus bisa membedakan mana orang yang baik dan mana orang yang tidak baik. Dengan cara ya, ketika dia bersama kamu, teman-teman. Oke. Kamu akan melihat tentang bagaimana seolah-olah dia itu adalah orang yang apa ya, selalu ada peduli terhadap kehidupan kamu, teman-teman. Ya, selalu mendengarkan semua keluh kesah kamu. Ya, mohon maaf, mungkin bukan berarti kamu lantas seujon, tidak ya. Tetapi memang ini faktanya. Karena apa? Ketika kamu mungkin memiliki sebuah rahasia-rahasia dan ketika mungkin rahasia tersebut kamu ceritakan kepada dia, teman-teman, ya, maka dialah orang pertama yang bakal menyebarkan semua rahasia yang kamu miliki, ya. Karena kamu ketika dia menceritakan masalah dia, kamu mendengarkan, ya. Tetapi ketika giliran kamu yang menceritakan masalah ke dia, dia akan membicarakan dan akan menyebarkan. Jadi ini sesuatu hal yang sangat buruk, oke? Apalagi ketika banyak hal-hal yang sifatnya privasi, teman-teman, itu juga kamu ceritakan, tentu akan menjadi sebuah bumerang. Oke, memang saat ini tidak mungkin, ya. Tetapi ada sebuah indikasi bahwasannya memang sebuah kebaikan yang selama ini kamu anggap benar-benar baik, ternyata benar-benar akan menikam kamu dari belakang, ya. Dan termasuk tuh
Orang-orang yang selama ini mungkin sudah kamu tolong, kamu bantu, banyak banget yang menikung kamu di sini. Banyak banget yang ingin menikam kamu dari belakang. Nah, ini aku punya Five of Cups. 5 cangkir ini muncul hadir teman-teman. Jadi memang dari kartu ketiga ini cukup dan sangat menggambarkan loh, ya, tentang bagaimana sebuah kondisi kehidupan keadaan yang aku rasa cukup buruk gitu loh endingnya teman-teman. Ya, dan bahkan selama ini kesannya memang orang-orang yang bermanipulatif tersebut selalu manfaatin kamu. Ya, kehidupan kamu kok selalu bermasalah gitu. Oke, ada saja hal-hal yang mungkin nggak kamu uh, sadari itu terjadi. Itu tadi terkait dengan hal-hal privasi, kok kenapa banyak orang yang tahu. Itu dari orang-orang yang kamu anggap baik, bermuka dua itu loh teman-teman. Ya, dan termasuk ingin menghancurkan kehidupan kamu secara menyeluruh, tetapi memang dengan cara-cara yang halus. Ya, mungkin dengan kalau orang-orang yang menunjukkan banget ya ketidaksukaannya kepada kamu, oke, mungkin itu bisa kamu proteksi ya. Nah, kemudian aku punya The War. Sebenarnya sih ketika kamu mampu untuk menghindari orang-orang yang seperti ini teman-teman, jalan kesuksesan dan juga keberhasilan kamu itu cukup terbuka lebar loh. Pada intinya jangan terlalu mudah percaya dan jangan terlalu mudah kasihan teman-teman. Ya, percaya mungkin ada batasnya, kasihan juga mungkin ada batasnya. Ya, ketika memang kamu melihat ini orang pantas dan layak untuk dibantu, ya kamu bantu. Oke. Tetapi ketika mungkin melihat tentang bagaimana track record di dalam kehidupan yang buruk, itu pasti bakal terus dilakukan, teman-teman. Karena itu adalah sebuah sifat yang sudah mendasar, ya. Jadi itu tadi ketika kita berbicara masalah keberuntungan ya, potensi peluang kamu untuk beruntung dalam pekan ini cukup terbuka lebar. Kenapa? Ini, teman-teman. Ya, ada keberhasilan yang akan berhasil kamu capai, mungkin ya tujuan yang berhasil kamu capai. Nah, itu tadi ya pada intinya kamu harus bisa lebih percaya terhadap diri kamu daripada harus percaya pada orang lain teman-teman untuk mengejar pencapaian dan kesuksesan kamu. Mungkin seperti itu. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi keuangan ya ataupun rezeki dari teman-teman Aquarius dalam pekan ini. Nah, bagaimana kondisi keuangan ataupun rezeki dari teman-teman Aquarius dalam pekan ini? Aku punya Page of Pentacles ya, bagus untuk masalah keuangan teman-teman ya. Aku lihat sejauh ini cukup stabil dan bahkan dalam waktu dekat ada rezeki yang lancar gitu ya. Nah, pada kartu yang kedua aku punya Nine of Cups. Ada 9 cangkir. 9 cangkir muncul hadir ya untuk energi kartu kedua. Jadi ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan teman-teman ya. Kartu yang menjelaskan bahwasannya akan begitu banyak pencapaian di sini ya. Dan bahkan pencapaian-pencapaian ini akan membawa sebuah dampak yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kamu apa ya. Jadi dampak yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu itu adalah sebuah kondisi kehidupan yang bakal mapan ya, kehidupan yang bakal sejahtera, makmur. Oke. Kemudian pada kartu yang ketiga aku punya The Moon. The Moon ini muncul ada sebagai energi penutup. Jadi berbicara masalah kondisi keuangan, ya aku rasa memang cukup relatif sih. Mungkin ada ya beberapa teman-teman Aquarius yang masih mengalami beberapa masalah ketidakstabilan ya kan teman-teman. Tetapi kamu nggak usah khawatir ya terkait dengan masalah apapun yang terjadi di dalam kehidupan kamu, entah itu hutang piutang, kamu habis ditipu oleh seseorang dan lain sebagainya teman-teman. Ya, ketika memang sudah waktunya, ketika memang rezeki itu ya akan datang kepada kamu, ya itu akan datang kepada kamu gitu loh. Ya masalah rezeki memang dalam pekan ini aku lihat bakal ada perubahan-perubahan yang sangat-sangat signifikan. Jadi untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aquarius, kamu harus tetap semangat ya. Kamu tetap semangat, kamu harus tunjukkan nih ya kan segala potensial kemampuan yang kamu miliki. Kenapa? Kamu memiliki sebuah kemampuan yang terpendam yang mungkin itu bisa kamu manfaatkan untuk apa ya? Membuat rezeki kamu bisa lebih bagus banget, teman-teman. Ya, termasuk dari apa? Keahlian kamu, hobi kamu itu juga bisa menghasilkan adanya pundi-pundi rezeki ya, teman-teman, mungkin seperti itu. Oke, amin. Next. Poin berikutnya.
Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang saat ini sudah berumah tangga. Nah, aku punya The Star, Justice. Wow, aku punya Two of Pentacles. Melihat tentang bagaimana kehidupan rumah tangga dari teman-teman Aquarius ya. Jadi dari ketiga kartu ini cukup dan sangat menggambarkan loh teman-teman tentang kehidupan rumah tangga kamu yang sebenarnya sangat positif lah ya. Sebuah kestabilan cukup terlihat jelas gitu ya. Namun di balik sebuah kestabilan itu tentu ada keinginan dan harapan ya gimana caranya agar rumah tangga kamu itu bisa lebih baik lagi. Sudah baik lebih baik lagi gitu ya. Dalam hal apa? Mungkin dalam masalah ekonomi, keuangan ya kan, kemudian masalah komitmen, tentang masalah masa depan, tentang masalah kehidupan anak, keluarga semuanya pasti sudah terpikir untuk hal-hal tersebut. Nah, jadi melihat tentang bagaimana harapan dan keinginan ya ke depan di dalam rumah tangga kamu, gak usah khawatir. Karena apa? Justice dan The Star ini cukup menggambarkan tentang bagaimana sebuah keadilan, keseimbangan, kemenangan, kelancaran, dan semua elemen positif ada bersama kamu. Insya Allah masalah komitmen di dalam rumah tangga itu masih terjaga dengan baik. Ya, keharmonisan. Jadi sejauh ini yang paling terpenting adalah bagaimana caranya untuk selalu bersyukur dan mensyukuri teman-teman dengan segala hal yang sudah didapatkan. Maka niscaya ya, ketika kamu selalu bersyukur, Tuhan akan memberikan nikmat-nikmat yang lain. Seperti itu. Amin ya. Oke. Next. Poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang saat ini sedang berpacaran ya. Nah, aku punya Five of Wands. Ada Ace of Pentacles. Dan aku punya The Lovers. Melihat tentang bagaimana track record hubungan asmara berpacaran teman-teman Aquarius, memang aku akui penuh banget dengan tantangan dan masalah ya, keegoisan yang sering sekali menimbulkan adanya sebuah konflik-konflik di dalam sebuah hubungan. Mungkin ini adalah sebuah proses ya untuk menyatukan dua pola pikir yang berbeda, meskipun terlihat sulit banget, tetapi pada akhirnya kamu akan memperoleh sebuah kemenangan. Kenapa? Karena dari kartu kedua dan ketiga ini menggambarkan tentang bagaimana potensi hubungan kamu akan langgeng dan bahkan potensi hubungan kamu akan ke jenjang yang lebih serius teman-teman ya. Itu sudah mulai terlihat kok. Amin ya. Next. Poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya The Empress, The Devil, dan aku punya Six of Cups. Nah, ada kabar baik untuk teman-teman Aquarius yang jomblo dan single ya, yang selama ini mungkin selalu gagal ya, selalu berakhir dengan sebuah kekecewaan dan selalu apa ya, sulit banget gitu loh teman-teman ya. Sulit untuk menemukan pasangan hidup ya, sulit untuk mencari pacar mungkin seperti itu ya kan, pasangan gitu ya. Kenapa? Karena memang ini seperti ada energi yang membelenggu. Ya kalau dikatakan mungkin menutup jodoh kamu bisa jadi. Karena di usia yang sudah cukup matang dan seharusnya punya rumah tangga, memiliki rumah tangga, selalu gagal di situ teman-teman. Ada indikasi ya. Dan kemudian caranya adalah kamu harus lebih dekat dengan Tuhan masing-masing teman-teman. Tingkatkan spiritualitas kamu gitu ya. Maka dalam waktu cepat pula Tuhan akan segera mengirimkan jodoh dan pasangan hidupmu. Jadi itu solusi untuk membuat ya kan energi-energi yang membelenggu kamu itu, energi negatif teman-teman, agar aura positif kamu tuh kembali terpancar teman-teman. Oke. Next. Poin terakhir kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aquarius yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya. Nah, aku punya The Chariot. Kemudian aku punya Nine of Swords, Eight of Swords ya, mohon maaf, dan kemudian ada Ace of Swords. Nah, melihat tentang bagaimana kedekatan kamu dengan seseorang teman-teman. Jadi dari ketiga kartu ini kalau aku lihat sebenarnya energinya cukup selaras ya. Cukup selaras. Hanya saja memang ada kecemasan, ketakutan ya.
nggak apa-apa sih, wajar ya ketika cemas, takut, khawatir kalau misalkan eh, ketika kamu sudah berharap besar kepada dia, teman-teman, nyatanya nggak sesuai dengan ekspektasi, ya. Jadi melihat dari energi ini, yang penting kamu terus melakukan hal yang terbaik, teman-teman. Lakukanlah hal-hal yang terbaik di dalam kehidupan kamu, ya. Bagaimana caranya agar mungkin kedekatan kamu bisa membawa sebuah keberkahan dan hal-hal yang baik, teman-teman. Ya, tentu komitmen penting untuk dijaga. Ya, kemudian sebuah komunikasi yang baik terhadap dia. Aku rasa itulah yang mungkin bisa kamu lakukan, teman-teman. Tapi kalau melihat tentang bagaimana energinya, dia orang yang sangat berkomitmen kok, teman-teman. Ya, semoga lah ya seseorang yang saat ini dekat dengan kamu, teman-teman, dia orang yang akan menjadi jodoh dan pasangan hidupmu. Amin ya. Next, kita akan lihat 12 tanggal lahir ya yang akan mendapatkan keberuntungan. Aku punya tanggal 8, 29, 17, tanggal 4, 11, 30, tanggal 7, 14, 18, tanggal 2, 13, dan tanggal 25. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.